Kenapa Pangeran Diponegoro ini unik? Karena dia salah satu perjuangan melawan kolonialisme yang punya dampak panjang. Jadi saya nempatkan ini di sisi timur. Timur, oh iya timur ya, nih ya. Sisi timur dan Bung Hatta sama Bung Karno di sisi barat. Nah, Hulunya pergerakan ini, muaranya muncul generasi baru seperti Soekarno-Hatta yang berujung kepada kemerdekaan. Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di podcast politik dan kita bersama seseorang yang auto memberikan klik yang banyak untuk channel-channel YouTube di Indonesia. Anies Baswedan. Tepuk tangan dong. Ini pertama kalinya nih Mas. Ini agak banyak nih penonton nih karena mau ngantri foto semua. Terima kasih udah datang ke rumah. Iya, alhamdulillah. Ini rumah keren banget Mas. Ini gimana ceritanya nih Joglo ini kayaknya nggak mungkin ini bikinan developer Jakarta ini kayaknya nih. Iya, ini developer mana yang bikin nih Mas? Iya, ini adalah sebuah joglo di konstruksi yang tercatat itu 1743. Jadi memang sudah agak berumur. Ini dulunya di kompleks pesantren Tegalsari, pondok pesantren di Ponorogo, Jawa Timur. Dan ini dulunya dipakai untuk kegiatan belajar di pondok itu. Dan kemudian sampai jumlahnya santrinya nggak cukup, akhirnya mereka membangun tempat baru yang sampai sekarang masih dijaga budaya. Sementara yang ini malah terbengkalai, ditinggalkan. Jadi ini ditemukan waktu itu bukan sebagai sebuah joglo, tapi bukan ditemukan artinya oleh ahli warisnya itu dijual sebagai kayu bekas. Oh, udah kanibal ya, udah apa namanya, mutilasi lah ya. Sudah tidak terawat, sudah puluhan tahun terbengkalai. Dan kemudian singkat cerita kemudian ada teman saya yang menemukan, dia rangkai ulang, setelah rangkai ulang kemudian dititipkan ke saya. Jadi kalau lihat kayu-kayunya ini, Mas Ari, kayunya itu sudah berurat, sudah keriput. Coba kalau dilihat nih kan. Tapi nggak rambut putih ya. Nggak ada rambut. Ampun, kayu nggak ada rambut. Kayu kirain gitu. Jadi memang ini udah agak tua. Jadi kalau dipegang akan terasa keriputnya kayu itu tidak bisa pakai teknologi. Kalau dibikin kering bisa, tapi kalau keriput gini ya karena umur. Jadi memang ini agak tua usianya. Oh gitu. Memang ini filosofinya ini tempat pendidikan ya harusnya nih Mas Anies ya. Dan itu juga yang kenapa. Jadi ketika kami tinggal di Lebak Bulus, ini kan di dalam kampung. Kemudian masyarakat di sini itu mereka tidak punya fasilitas umum. Tanah yang dulu kita pakai ini dulu adalah fasilitas umum mereka. Kalau ada kawinan, mereka pasang tenda di sini. Kalau ada acara-acara, mereka gunakan lahan ini. Nah, jadi ketika kita bangun rumah, saya berpikir untuk bagaimana membuat rumah yang kita bangun itu bukan hanya rumah untuk kami, tapi juga tempat yang bisa dipakai oleh masyarakat di sekitar. Oh, ini disewakan. Jadi bisa dipakai, bukan disewakan. Kalau disewakan kan jadi komersial gitu ya. Jadi tempat ini terus akhirnya kita rancang. Mas Ari kalau lihat tadi masuk ke dalam kan nggak pakai pagar. Nggak langsung tanpa pagar, sehingga orang bisa keluar masuk tanpa merasa memasuki rumah seseorang. Kemudian, tempat ini kalau sehari-hari ya, selain kita pakai untuk terima tamu, tapi juga hari Sabtu dipakai untuk bimbel. Oh, bimbel ada. Warga anak-anak di sini belajar hari Sabtu di sini. Kemudian kalau malam Jumat di sini ada yasinan. Kalau kemudian sebulan sekali ada pos pemeriksaan kesehatan, pos bindu. Kemudian kalau pertemuan warga juga bisa pakai tempat sini. Dan kalau tetangga menikah, pakai ruangan ini untuk akad nikahnya. Terus di depannya dipasangin tarup. Jadi untuk resepsi. Jadi dan nggak sewa ya. Jadi bukan sewa kan, nggak ada komersial. Nah, tapi idenya adalah
bagaimana kita tinggal di dalam satu masyarakat, fasilitas yang kita miliki itu bisa dipakai juga oleh masyarakat sekitar. Dan ini sudah kita kerjakan sejak kami tinggal pertama di sini 2013. Jadi udah agak lama ini kita pendekatan seperti itu, dan inilah yang saya merasa kadang-kadang kalau di kota besar itu kadang-kadang nih ya makin makmur makin tinggi pagar rumahnya. Nah kita pengen malah justru harusnya kita ini makin hari makin bersama dengan lingkungan masyarakat. Ya tentu tidak bisa dipungkiri ada masalah keamanan juga kan. Tidak semuanya orang jujur juga gitu. Kita menyaksikan juga kan banyak orang-orang yang memang membuat rasa aman itu terpaksa diciptakan dengan memberikan pagar gitu. Tapi kalau di dalam kampung begini kami coba dan ternyata ya nyaman gitu. Ya, kalau Fukuyama itu kan bilangnya karena trust makanya ada rasa aman itu. Ya, betul. Pertahanan negara yang paling dasar itu trust. Jadi saya juga sampaikan di awal kita coba dengan tanpa pagar itu kita mengirimkan pesan I trust our community. Dan kemudian sebaliknya our community becomes our security. Iya. Jadi kuat ini. Jadi our community become our security karena kemudian jadi aman. Apa yang membuat orang makin berjarak dengan community-nya terutama di kota-kota ini menurut Mas Anies? Kadang-kadang hal praktis saja, kesibukannya intensif, berangkat pagi pulang malam. Kemudian sampai di rumah sudah harus ya lebih banyak waktu dengan keluarga daripada dengan lingkungan sekitar. Nah, tetapi kita menyaksikan jika hari Sabtu dan Minggu itu di kampung-kampung, di komplek-komplek itu kan interaksinya juga lumayan banyak ya sekarang ini. Bahkan ada kegiatan kampung, kegiatan komplek itu, menurut saya itu sekarang berjalan dan itu baik. Nah, ini yang harus dijaga untuk bisa tumbuh terus. Jadi saya juga ketika contoh pengalaman pribadi ketika saya datang ke sini, saya mulai meninggali tempat ini 2013, ya bersama dengan masyarakat sekitar, ikut dalam kegiatan bersamanya. Dan memang kita harus mau ikut. Udah pernah terpilih jadi RT belum? Nah, saya terpilihnya jadi pembina Karang Taruna. Jadi bawahannya RT dikit ya. Belum sampai ketua RT-nya. Dapatnya. Jadi saya ini pembina Karang Taruna sampai sekarang loh. Masih di sini. Masih. Kalau mau 17-an saya tanda tangan proposal itu. Pembina, kakak pembina, Bos. Nah, Mas, sebelum lanjut ke tema berikutnya nih ya. Itu jokes yang bawa ayam nggak baca teks itu gimana ceritanya itu? Kenapa? Nggak lucu, Mas. Nah, itu ketawa malah kan. Karena saking nggak lucunya jadi lucu gitu. Iya, memang barangkali begitu. Jadi apa yang membuat gimana saking nggak lucunya jadi lucu? Kan ketebak banget kan itu sebenarnya. Saya nggak tahu, saya bukan ahli komedi ya, tapi karena sering dengerin kawan-kawan stand up kan jadi receh banget gitu. Mas Anies kan ini kontradiksi banget nih. Mas Anies ini ya tadi kan pembukaan aja udah kena kita sama quotes-nya kan. Our community becomes our security gitu kan. Tiba-tiba bos kenapa ayam kalau ngokok tutup mata, itu gimana ceritanya Mas? Nggak, keyakinan apa yang bikin Mas Anies udahlah gua upload nih, gua post nih postingan nih bawa ayam lagi ditiru sama Arief Puyono loh Mas. Iya, ada juga yang niru rupanya ya. Lumayan lah ada yang niru. Tapi memang ya apa ya, nggak ada yang khusus, relax saja gitu. Namanya juga di sosmed gitu kan. Cuman itu udah hampir sebulan lebih. Masih ingat Mas Ari? Masih ingat Mas. Itu rencana memang saya mau tanyakan kalau ketemu sama Mas Anies. Ini apa pertimbangannya gitu loh. Kenapa ini di post gitu. Iya, anak saya juga protes. Aduh. Kan dulu Mas Anies selamat malam orang-orang yang membenci saya tidak memilih saya, itu kan keren banget tuh kan.
Ini ayam loh. Nggak baca teks ini apa pertimbangan. Tapi kan jadi percakapan bukan? Iya betul. Jadi percakapan bukan? Tetap pakai cara-cara mainstream gitu Mas Anies ternyata ya. Jadi percakapan bukan? Iya. Memang ada gejala apa ya Mas? Orang maksudnya ya selain sisi substansi tapi kita juga harus memunculkan hal yang kayak gitu yang betul-betul apa ya dangkal enggak juga sih ya maksudnya yang entertaining gitu. Memang ada sisi itunya ya sekarang kalau Mas Anies membaca tren masyarakat kita ini. Iya sebetulnya kalau kecenderungannya kan kepengen tahu secara lengkap ya apa saja gitu. Nah dalam prakteknya kan juga tidak mudah gitu untuk bisa menunjukkan semua aspek. Ya. Jadi obrolan seperti ini nih Ya. kan juga ngobrolin dengan cara yang berbeda dengan kalau kita misalnya presentasi, Betul. mendiskusikan rencana gitu. Tapi saya rasa makin hari makin banyak aspirasi untuk bisa mendapatkan potret yang lebih lengkap. Ya walaupun yang selama ini dikerjakan ya sudah ya itu juga gitu ya. Itu aja sih menurut saya. Ya, tapi menarik sih itu masalah ayam itu. Karena saya punya ayam banyak, Mas lihat kan? Iya tadi lihat ada belakang kicau-kicau juga unggas, memang spesialis unggas ya Mas Anies. Ada burung, Iya. ada ya ayam. Jadi beberapa waktu yang lalu ada kerabat yang datang gitu, terus anak-anak datang ke sini. Paman ini seperti kebun binatang ya di sini kan? Dia lihat banyak binatang gitu. Nah ini Mas, ini Pangeran Diponegoro itu Bung Karno di situ di belakang sana tuh. Ini apalagi nih? Ini pasti ada maknanya kan di dalam pendopo yang edukatif gitu ya, yang tujuannya untuk pendidikan. Iya. Di sini ada seorang pangeran, di situ juga ada Soekarno-Hatta. ya ada founding father gitu. Ya. Nih ada maknanya nggak nih dua-dua ini? Mau dijawab lengkap serius? Ya serius dong. Masa nggak baca teks kayak ayam? Gini, saya melihat figur Pangeran Diponegoro ini sebagai sebuah tokoh yang serius di dalam mengikhtiarkan perjuangan melawan ketidakadilan di zamannya. Nah, kebetulan beliau dulu salah satu tempat belajarnya adalah di Tegalsari, di mana Joglo ini ada. Oke. Kan beliau itu 1780-an lahirnya. Ya. Joglo ini dibangun 1740-an. Jadi memang di tempat Tegalsari itu dulu tempat tokoh-tokoh pada masa itu belajar. Kemudian hari jadi tokoh. Ada Ronggo Warsito, ada Sentot Prayodirjo, kayak Mojo dan lain-lain. Ya. Nah, tapi gini, kenapa Pangeran Diponegoro ini unik? Karena dia salah satu perjuangan melawan kolonialisme yang punya dampak panjang. Jadi saya nempatkan ini di sisi timur. Timur, oh iya timur nih ya. Sisi timur dan Bung Hatta sama Bung Karno di sisi barat. Ini orang Jogja sekali nih. Timur Mas Kulon. Ada kompas tuh. Ada kompasnya sisi timur sisi barat. Iya. Dan Pangeran Diponegoro singkatnya ya, kalau cerita panjangnya nanti terlalu panjang, tapi singkatnya perjuangan beliau itu berhasil membangun gerakan perlawanan melawan kolonialisme. Ini satu dari sedikit pemberontakan yang bukan tentang tahta. Satu sedikit pemberontakan bukan tentang mendapatkan perebutan di antara unsur-unsur yang ada di dalam kekuasaan kerajaan. Tapi ini adalah melawan praktek-praktek penindasan, praktek-praktek pajak yang berlebihan kepada rakyat kebanyakan. Karena itulah perlawanan Pangeran Diponegoro itu dipandang sebagai perlawanan orang yang akan menjadi ratu adil. Yang ini kemudian diikuti oleh begitu banyak rakyat. Geloranya itu luar biasa. Konsekuensinya Belanda itu kerepotan menghadapi perang ini. Karena habis kas banyak waktu itu. Habis kas banyak. Nah, apa yang terjadi? Habis kasnya banyak. Sesudah itu dia untuk mengisi kasnya lagi, dia menerapkan politik tanam paksa.
Tanam paksa yang kemudian menimbulkan penderitaan yang luar biasa. Yang kemudian di Belanda sendiri terjadi reaksi di parlemen Belanda dan lain-lain memprotes atas tindakan yang tidak berperi kemanusiaan di kawasan Nusantara ini. Lalu mereka muncul dengan kebijakan politik etis, politik balas budi. Politik balas budi ini dengan membangun sekolah, dengan membangun kesehatan, irigasi dan lain-lain. Nah, kemudian dari situ muncul kelas terdidik. Kelas terdidik inilah yang kemudian membawa Indonesia dalam perjuangan politik, partai politik dan lain-lain yang kemudian berujung kepada kemerdekaan. Jadi hulunya pergerakan ini, muaranya muncul generasi baru seperti Soekarno-Hatta yang berujung kepada kemerdekaan. Jadi mantap juga ya. Ini di barat nih. Makanya di sisi barat itu adalah Soekarno, Hatta dan generasinya tidak akan mendapatkan kesempatan pendidikan kalau tidak ada politik etis. Politik etis tidak akan muncul kalau tidak ada politik tanam paksa. Politik tanam paksa tidak muncul kalau tidak ada perang di Ponorogo. Nah, itu kira-kira sequence-nya. Jadi Pangeran Diponegoro ini menjadi figur yang bisa dibilang salah satu cikal bakal. Nah, di dalam analisa itu namanya path dependence namanya. Satu peristiwa menyebabkan peristiwa berikutnya, peristiwa berikutnya, peristiwa berikutnya. Jadi ada keterkaitan. Critical juncture segala macam lah itu Mas ya. Gitu kira-kiranya. Nah, jadi saya meletakkan Pangeran Diponegoro ini sebagai sebuah figur penting yang bisa menggerakkan, dia pemimpin yang menggerakkan. Kemudian apa yang dia kerjakan memiliki dampak jangka panjang. 120 tahun sejak pertama kali diluncurkan pemberontakan baru kita merdeka. Itu 120 tahun. Jumlah yang 1825 baru kita merdeka 1945. Panjang nggak menurut Mas Anies tuh? Oh, kalau untuk umur manusia panjang ya, orang nggak. Tapi betul. Kalau pakai dengan umur bangsa, enggak lah. Ya tergantung mau dilihatnya berapa tahun gitu. Tapi sebuah proses di mana kita menyaksikan satu peristiwa itu punya dampak yang panjang. Karena itu jangan pernah sepelekan sebuah peristiwa yang terjadi kapanpun. Karena itu bisa berdampak kepada perjalanan kita ke depan. Seperti juga peristiwa pemberontakan. Berarti state formation kita itu mulainya dari sini ya harusnya ya. Mungkin, mungkin saya belum sampai ke sana ya. Tapi saya lebih melihatnya pada betapa generasi seperti Sutomo, Dewes Dekker, kemudian Ki Hajar Dewantoro, Wahidin, Sahrir, Soekarno, Hatta, Natsir, Rum dan semuanya itu adalah orang-orang yang dididik tahun 1900 ke atas. Dan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada kebijakan pada waktu itu pendidikan. Politika etis ya. Nah jadi ada rentetannya. Nah, Diponegoro sendiri itu menarik karena ketika dia membangun gerakan, beliau itu dengan dengan wibawa, dengan sepenuh hati. Lalu ada tambahannya nih, ketika Pangeran Diponegoro ditangkap, rencananya kan mau berangkat haji sebetulnya. Akhirnya kemudian yang lukisan ini kan Raden Saleh ya. Kemudian beliau dibawa ke Sulawesi. Pendukung-pendukungnya itu masih memperkirakan dia akan kembali. Masih menganggap Pangeran Diponegoro akan kembali. Nanti kalau Pangeran Diponegoro kembali kita regrouping. Regrouping, sel-sel tidur lagi. Sel-sel tidur ini ya. Nah, terus mereka bikin sel-sel tidur. Nah, apa yang menjadi cirinya? Mereka sepakat pendukung Pangeran Diponegoro itu diberi tanda rumahnya ditanami pohon sawo kecik. Kalau di rumahnya ada pohon sawo kecik berarti itu pendukungnya Pangeran Diponegoro. Dan kita sering ketemu sebuah wilayah isinya sawo kecik semua, itu berarti pendukung Pangeran Diponegoro. Karena itu rumah-rumah itu memberikan ciri sebagai pendukung Pangeran Diponegoro, saya pasang sawo kecik. Dulu imajinasinya bila nanti Pangeran Diponegoro pulang, kemudian dia kirim orang untuk kumpulkan seluruh pendukung saya. Caranya gampang, cari rumah yang depannya ada sawo kecik. Itu sebabnya di depan rumah saya tanamin sawo kecik. Jadi kalau cari lihat di depan ada sawo kecik itu.
yang menjadi tanda bahwa ini adalah pendukungnya Pangeran Diponegoro. Ya itu kan dulu ya. Sekarang kira-kira simpatisan. Iya, simpatisan. Nah kebetulan juga di 2015 ini ngomong Diponegoro lagi nih. Iya. Jadi cerita soal ini dari ngobrol nih. 2015 itu saya bertugas di kementerian. Iya. Dubes Belanda datang terus menceritakan bahwa pemerintah akan mengembalikan cakra Pangeran Diponegoro. Iya. Cakra Pangeran Diponegoro itu dikembalikan ke Indonesia. Iya. Nah, ketika proses pengembalian itu dilakukan di Museum Nasional. Sebetulnya waktu itu dirancang untuk diserahkan kepada Bapak Presiden. Lalu beberapa hari sebelumnya ternyata Bapak Presiden harus pergi ke Manila. Sehingga Menteri Pendidikan Kebudayaan yang ditugaskan untuk menerima penyerahan cakra itu. Dan cakra itu sekarang sudah dikembalikan di Indonesia. Cakra itu adalah semacam tongkat. Tongkat yang di situ kalau sekarang namanya tongkat komando ya barangkali. Iya. Tongkat komando itu tanda kepemimpinan. Nah, cakra itu sekarang ada di Indonesia. Jadi saya melihat ini adalah sebagai figur yang perjuangannya untuk menegakkan keadilan yang implikasinya amat besar bagi perjalanan bangsa ini sehingga tumbuh generasi baru Republik kita, kaum terdidik yang menghasilkan kemerdekaan. Jadi di ujung sana Soekarno-Hatta, di ujung timur Pangeran Diponegoro. Gitu ceritanya. Mantap ya. Ternyata masang figura aja ada narasinya Mas Anies ini. Masang lo kan gagasan, narasi, karya kan gitu. Betul. Nah, Mas, itu foto 2. Ada foto ketiga di sini. AR Baswedan juga. Ya. Kan ini kayaknya emang Mas Anies ini ngefans banget sama kakeknya sendiri nih kan. Nah ini buku-buku juga saya tadi kebetulan sempat observasi banyak banget buku-bukunya dan karya-karya klasik segala macam ini Mas ya, dan masih banyak yang dalam bahasa Arab juga ya. Ya ini ada bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, 4 bahasa. Nah ini maksudnya kan kakeknya Mas Anies ini diplomat dulu ya. Nah nggak terinspirasi Mas? Jurnalis, betul. Jurnalis kemudian jadi diplomat gara-gara ke Mesir itu kan? Ya. Jadi betul. Jadi ini ada foto keempat tuh kakek saya di situ. Ini adalah buku-buku warisan beliau. Jadi ketika beliau wafat, saya SMA kelas 2. Waktu itu beliau mewariskan kira-kira 3.500 buku. Untuk zaman orang masa itu. Ya punya buku 3.500 agak banyak. Berarti kan benar-benar memanfaatkan politik etis ini kan. Ya, dan betul kakek saya itu termasuk generasi itu yang dapat walaupun otodidak ya, karena sekolah resminya tidak panjang. Nah beliau jurnalis, sastrawan yang kemudian mewariskan buku-buku. Nah buku ini kemudian disimpan jadi perpustakaan di Jogja. Ini tadinya di Jogja. Nih, Mas. Kemudian beliau tinggal di sebuah rumah ketika revolusi dulu dipinjami di Jogja. Dan ketika beliau wafat, nenek kami wafat, rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi sampai akhir hayatnya beliau tinggal di rumah pinjaman itu sebetulnya, rumah sewa itu. Nah, buku-buku ini kemudian kami bawa ke sini. Nah, memang beliau ini seorang yang bisa dibilang ya seperti generasinya yang dipikirkan adalah bagaimana Indonesia itu merdeka. Dan perjuangan itu dilakukan dengan menghibahkan semua yang dimilikinya. Apakah itu tenaga, pikiran, uang dan semuanya lah. Nah, tapi bukan sendirian, ini kan satu lapis generasi. Itu sebabnya saya selalu setiap kali bicara tentang republik dan lain-lain selalu ingat bagaimana para founding fathers ini dulu bekerja. Mereka melakukan segalanya untuk menghadirkan sebuah kemerdekaan yang membuat sebuah negara yang tidak memberikan privilege pada diri mereka. Mereka ini kan anak-anak kaum berada. Kan yang dulu sekolah, yang dulu belajar.
kakek kami itu dari keluarga yang sangat kaya. Oh, kaya justru di Mas. Surabaya. Oh. Bahkan pada waktu itu kalau keliling ke sana sini itu juga menggunakan kendaraan mobil miliknya sendiri. Bisa mencetak dengan fundraising sendiri. Dan semua ini yang pada sekolah-sekolah juga dari kalangan-kalangan ningrat. Iya. Mereka ini dari kalangan berada. Tapi yang menarik, ketika mereka membuat sebuah republik, mereka tidak membuat republik yang memberikan privilege pada kaum aristokrat. Privilege pada kaum tengah atas, tidak. Sebuah republik yang semua orang punya kesetaraan kesempatan. Itu yang membedakan dengan negara-negara tetangga-tetangga kita. Iya, betul. Yang dimana aristokrasi dipertahankan. Kalau kita tidak. Bahkan kita ada lebih dari 120 kerajaan, kesultanan yang dihormati sebagai warisan budaya, tetapi bukan sebagai entitas politik. Bukan sebagai entitas negara. Dan mereka-merekanya pun melihat itu juga dengan kacamata yang positif pula. Kan para sultan Siak itu yang bantu untuk republik. Sultan Hamengkubuwono IX bantu republik. Pontianak bantu republik. Al-Qadri. Jadi memang sebuah semangat di mana kaum terdidik berasal dari keluarga yang berada di sebuah bangsa yang 95% buta huruf, mendirikan negara yang semua orang mendapatkan kesempatan yang sama, kesetaraan kesempatan. Mereka tidak mendirikan republik dengan mengatakan begini, pastikan ya anak cucu kita dapat kesempatan lebih besar daripada orang-orang lain. Pastikan bahwa tidak, yang ada adalah kesetaraan. Itu dahsyat. Dan itulah yang kemudian membekas di kita. Bagaimana cita-cita mereka itu dipegang, diwujudkan dalam bentuk konkret. Namanya Republik Indonesia. Nah, orang-orang inilah yang saya kagumi. Karena kebetulan saya berinteraksi langsung dengan kakek kami di Jogja bersama-sama. Dan beliau pada masa itu juga dengan generasinya berinteraksi intensif. Jadi saya melihat dari dekat nih kalau orang-orang ini pada kumpul. Itu yang kumpul ini orang yang dulu tanda tangan bikin republik ini. Yang pada kerja untuk mendirikan republik. Dan di masa tuanya hidup mereka sangat sederhana. Padahal mereka punya saham di dalam pendirian ini. Ada nama di BPKB, Mas. Ada nama di BPKB. Kalau mobil gitu ya. Jadi saya memberikan rasa hormat yang luar biasa karena mereka bisa meletakkan ide gagasan sebagai pegangan di dalam membuat sebuah karya yang monumental yang namanya Republik Indonesia. Kalau buat saya tidak ada soal penghapusan jejak dan lain-lain, itu adalah kebijakan tiap-tiap kepemimpinan. Silahkan dan biar publik yang menilai. Tugas saya sudah selesai di Jakarta. Dan justru kita ini kalau berada di dalam sebuah kekuasaan, sebuah kewenangan harus tahu kewenangan itu ada ujungnya. Pemegang kewenangan berikutnya mengambil langkah sesuai dengan segala macam pertimbangan yang ada pada dirinya. Jadi ketika saya menyusun program juga bukan bagaimana meniadakan yang sebelumnya, tidak. Setiap pemimpin punya kriteria sendiri, itu kriteria yang saya pakai. Dan saya tidak bisa memaksakan kriteria ini dipakai untuk orang lain. Ya memang kan kita ada 30.000 RT yang biasa kena misalnya 100 RT. Nah yang 29.900 yang nggak kena banjir.